Halo teman-teman, apa kabarnya? Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang tanaman yang hits yang satu ini, yaitu Peetonia, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada 3 warna ataupun 3 jenis yang saya unggulkan, yang dimana memang peminatnya cukup tinggi nih untuk minggu ini pembelinya. Saya juga kaget beberapa hari yang lalu, memang untuk daerah-daerah seperti daerah timur banyak peminatnya untuk Peetonia ini, terutama Peetonia yang bilang disebut tumpah darah. Ada juga Peetonia yang disebut dengan yang warna putih itu teman-teman, ataupun sering dibilang dengan Snow White gitu. Nanti kita bakalan tunjukin jenis Peetonia kita yang lainnya mungkin di next video teman-teman. Yang kita bahas yang 3 ini adalah bagaimana caranya untuk memperbanyaknya teman-teman. Karena dari kesimpulan saya setelah banyak diskusi ke teman-teman yang lain ataupun teman-teman yang sering beli begonia di saya, mereka masih bingung untuk cara memproduksi Peetonia ini ataupun bagaimana cara untuk memilih batangnya yang memang cocok untuk dikembangkan teman-teman. Karena kalau teman-teman salah mengambil teknik potongnya ataupun jenis bagaimana kita ngambil batang tuanya, maka bisa dipastikan bahwa Peetonia ini dia lama-kelamaan bakalan layu, lama-lama kering, baru lama-lama dia hanya tinggal sisa seperti daun kering teman-teman. Pasti teman-teman pernah ngalamin hal yang seperti ini. Ya, kita bakal ngebahas bagaimana cara untuk memilih batang Peetonia agar bisa dikembangkan dengan baik dan tumbuh dengan baik teman-teman. Oke, yang pertama alat bahannya adalah di sini teman-teman siapkan Peetonia yang memang udah ukuran remaja. Kalau teman-teman beli di tempat saya ini adalah ukuran remaja. Karena kenapa ukuran remaja? Karena biasanya di ukuran remaja teman-teman bisa manfaatin kurang lebih 30% dari jumlah batang yang ada di sini. Teman-teman bisa memperbanyaknya. Terus teman-teman siapkan, saya biasanya gunain perangsang akar teman-teman. Ini dia. Teman-teman bisa bebas gunain. Kalau saya berhubung karena di daerah saya gampang dapat yang bermerek Roton F, saya gunakan itu teman-teman. Ini dia. Dan saya pribadi kalau penggunaan perangsang akar ini saya nggak campurkan air teman-teman. Saya hanya oleskan aja. Walaupun memang direkomendasikan penggunaan air, tapi saya lebih efektif menggunakannya tanpa harus dicampur dengan air. Selanjutnya adalah gunting. Guntingnya ini teman-teman harus pastiin, hal yang paling penting adalah ini bukan bekas teman-teman ngegunting dari tanaman yang sakit teman-teman. Teman-teman bisa untuk antisipasinya silahkan teman-teman semprotkan fungisida ataupun bakterisida untuk mencegahnya. Ataupun teman-teman silahkan semprot hand sanitizer yang biasa teman-teman gunain di rumah gitu. Ini dia. Selanjutnya adalah media tanam. Media tanamnya harus lembab teman-teman dan tidak menggumpal. Nah itu dia kalau Peetonia ini. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Bagaimana ciri-ciri batang yang sudah tua? Dan yang paling sering berhasil saya dapat adalah pada batang yang seperti ini teman-teman. Ini dia. Saya biasanya lebih berhasil di areal yang seperti ini. Yang pertama adalah dia sudah mulai bercabang 2 teman-teman. Dalam artian bercabang 2 seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini dia bercabang 2. Maksud saya, dia bukan tumbuh satu ke atas gitu. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Kita coba lagi lihat yang di sini. Ini teman-teman bisa lihat dia sudah bercabang 2 ataupun bercabang 2, bercabang 3 tidak masalah. Oke, itu adalah cara melihatnya yang pertama. Dan yang paling bagus itu teman-teman kalau dapat yang akarnya sudah keluar dari ruas-ruas teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini dia. Dia akarnya sudah keluar dari ruas-ruas. Ini biasanya kemungkinan berhasil lebih tinggi teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau dapat akarnya yang tumbuh seperti ini, tipsnya dari saya adalah kita perbandingkan. Ini media tanamnya saya buat sampai dengan ke permukaan. Dalam artian setiap minggu ataupun setiap pada saat dia sudah tumbuh tinggi, saya tutupin dengan tanah teman-teman. Beda dengan yang ini. Yang ini teman-teman bisa lihat, ini dia kosong aja nih. Jadi saya untuk menstimulasi akar cepat keluar, saya biasanya gunain dengan cara seperti ini. Saya tambahin media tanam, teman-teman bisa lihat kan? Ini saya tambahin tanah kurang lebih 2 minggu yang lalu nih.
Itu adalah cara untuk mengeluarkan akarnya lebih cepat teman-teman. Untuk teknik potongnya, tadi sudah saya jelaskan cara memilihnya. Bisa teman-teman seperti ini, potongnya di ruas ya teman-teman ya, di ruasnya, di ruas. Ini antar ruas, teman-teman silahkan potong di bagian ini. Oke, kita silahkan teman-teman lihat, kita jelaskan. Ini dia di bawah ruas teman-teman, ataupun di antara pertengahan ruas. Oke, yang seperti ini biasanya lebih cepat tumbuh dan berkembang. Kita contohkan satu seperti ini. Nanti kita akan tanam teman-teman. Selanjutnya kalau teman-teman dapat posisi batangnya yang seperti ini, yang ngegantung gitu, yang belum ada akarnya, silahkan teman-teman potong di bagian seperti ini. Kita pangkas dulu biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini teman-teman bisa lihat, kita bakalan potong di area yang sini. Teman-teman bisa lihat sebelumnya saya sudah potong di bagian ini. Ya, oke, cukup jelas. Sini kita potong. Nah, inilah dia. Oke. Dan contoh yang ketiga untuk jenis yang seperti ini. Ini adalah jenis yang paling sering saya potong karena dia berkembangnya lebih cepat. Ini dia. Teman-teman bisa lihat nih, sudah saya potong nih. Banyak saya potong. Teman-teman bisa lihat ini sudah banyak saya potong dia. Ini dia nih. Nah, ini aja 1 2 3 helai udah saya potong. Jadi untuk yang seperti ini silahkan teman-teman potong. Ini teman-teman bisa lihat 1 2 3 ada 3 batang. Tetapi kalau masih keluar ada bulu-bulu putih seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini dia menandakan dia harus dipotong di bagian sebelah sini teman-teman. Di bagian yang sudah habis bulunya. Ini silahkan teman-teman potong di bagian ini. Oke, jangan potong di bagian yang masih halus seperti ini. Jangan seperti ini. Dia harus di bagian yang sudah kosong atau tidak ada lagi tumbuh bulu-bulu. Oke, kita geserkan pitonianya. Untuk teknik penanamannya, ini teman-teman nggak harus berpatokan bahwa nanamnya harus tegak seperti ini teman-teman. Tidak harus. Jadinya untuk petonia sendiri, teman-teman silahkan, yang penting bagian ini dia terkubur teman-teman. Nih, bagian ini dia terkubur. Dan posisinya, kalau saya pribadi, saya selalu posisinya seperti ini. Ya, seperti ini dia nanamnya. Dia tertutup, batangnya tadi semua sentuh ke tanah, lalu yang bagian tumbuh akar ditutup teman-teman. Nih, seperti ini. Kalau teman-teman dapat posisinya sudah tumbuh akar, teman-teman nggak perlu tambahkan perangsang akar teman-teman. Cukup yang seperti ini aja. Contohnya yang seperti ini. Kalau dapat yang seperti ini belum ada tumbuh akar, silahkan teman-teman oleskan di bagian bawahnya. Nih dia. Hanya jadi seperti ini. Oke. Nah, untuk teknik penanamannya sama aja teman-teman. Teman-teman silahkan tanam sambil tidur seperti ini, lalu ditutup seperti ini. Karena dia kalau seperti ini dia relatif lebih tahan teman-teman. Dan biasanya nanti bakalan keluar akar dari bagian bawah daun ini, dan dia penuh seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini tadi juga seperti itu. Teman-teman bisa lihat kalau dia sudah menyentuh tanah pasti tumbuh akar. Silahkan teman-teman tanam dengan teknik yang sama seperti ini. Ini dia. Oke, ini adalah salah satu cara yang saya gunain untuk teman-teman dapat petonia yang langsung bisa ke ukuran remaja teman-teman, karena memang bawaannya sudah besar gitu. Biasanya petonia ini teman-teman bisa kembangkan di dalam polybag ataupun di dalam media semai yang seperti saya buat ini. Saya memang kalau untuk produksi lebih banyak saya gunain polybag teman-teman. Tetapi untuk contoh kepada teman-teman saya gunain media semai agar lebih mudah untuk dimengerti teman-teman. Itu adalah penjelasan saya tentang bagaimana cara untuk memperbanyak pitonia dan bagaimana cara untuk kriterialistik pemilihan batang yang bisa dipastikan untuk tumbuh teman-teman. Saya memang nggak bisa pastiin 100% tumbuh, tapi kalau teman-teman gunain cara saya ini, pengalaman saya ini, kurang lebih tumbuh 90% bisa saya jamin teman-teman. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah setelah teman-teman buat seperti ini, teman-teman lakukan penyiraman rutin kurang lebih 2 hari sekali selama 1 minggu full teman-teman.
Tujuannya adalah karena pengalaman saya pribadi, kalau respon ataupun tanaman tersebut banyak terkena air tanpa harus menggenang, biasanya lebih cepat tumbuhnya teman-teman. Gitu dia tuh. Ya, jadinya saya dapat kesimpulan bahwa untuk daerah saya sendiri, saya lakukan intensitas penyiraman 2 hari sekali. Kalau teman-teman mau uji coba juga, silahkan teman-teman lakukan intensitas penyiraman sampai dengan 3 hari ataupun setiap harinya. Itu adalah untuk pembelajaran kepada teman-teman sendiri gitu. Oke, itu adalah penjelasan singkat untuk cara memperbanyaknya. Silahkan teman-teman coba. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen, sebisa mungkin nanti kita balas. Kalau teman-teman mau order juga, nantinya akan kita kasih. Untuk penjelasan sekilas, ini kurang lebih harganya 50.000 teman-teman, per 1 pot untuk ukuran sebesar ini. Ini dia. Sebesar ini teman-teman bisa dapat di harga 50.000 untuk sekarang ini ya teman-teman ya. Tapi untuk harga teman-teman nggak bisa berpatokan 50.000 karena terkadang kalau stok saya habis, saya juga harus ngambil dari tempat teman. Jadinya memang range harga harus lebih naik sedikit gitu. Oke, itu adalah video kali ini. Silahkan teman-teman share video ini agar video ini bermanfaat untuk orang lain, agar yang lain juga bisa sama-sama belajar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.